Aku lagi pengen beli mobil listrik nih, tapi yang harganya tuh sekitar di 400 jutaan. Sebenarnya ada sih beberapa mobil SUV listrik di harga segitu, tapi kayaknya dengan harga segitu cuman dapat yang tipe terendahnya aja. Nah, kayaknya mobil yang satu ini itu kita bisa dapat harga 400 jutaan tapi tipe tertinggi. Yuk kita langsung cobain aja mobilnya. MG ZS EV. Dia sebenarnya udah lama ya ada di Indonesia dari tahun 2020. Tapi kalau yang dari tahun itu dia masih bentuknya grill depannya itu sama dengan yang versi konvensionalnya. Terus di tahun 2022 baru ganti jadi grill yang tertutup seperti ini. Jadi lebih rapi aja ya, lebih kelihatan futuristik khas mobil listrik gitu. Terus ini sebenarnya dia tuh basisnya masih menggunakan basis yang sama dengan yang mobil konvensional, makanya perbedaannya nggak banyak sebenarnya. Seperti pada lampunya, dia LED proyektor, terus juga di RL-nya juga LED. Overall sih kalau dari bagian depannya itu aja. Lalu untuk chargingnya dia ada di bagian depan, dia bisa AC dan DC. Terus kalau kalian pakai yang DC itu dia bisa charging speednya 94 kW. Sedangkan untuk bagian samping ini bannya sama-sama ring 17. Kalau di bagian belakang itu perbedaannya hanya ada di bagian bumper bawahnya aja. Sekarang kita ke interior. Persamaan masih ada di bagian interiornya juga nih dengan yang ZS EV versi konvensional. Jadi kalau di yang konvensional itu dia tuh dominasi warna-warna tan gitu ya, warna coklat kayak di sininya. Nah, ini kan dia kalau di sini udah full hitam ya. Terus ada motif-motif karbonnya, terus sama dikasih jahitan-jahitan merah sampai ke joknya juga. Tapi overall tuh sama dan bedanya ada di bagian transmisinya. Kalau di sini yang di EV ini dia pakai yang model knob. Kalau yang di konvensional dia masih pakai yang tuas gitu guys. Terus overall kalau misalkan dari speedometernya masih sama dan di head unitnya juga masih sama. Dan masih banyak soft touch di sini kayak bagian sini dashboardnya. Cuman kalau di atas pintu enggak, tapi di sandaran tangan di sebelah kanan ini masih soft touch juga. Sedangkan untuk fitur-fiturnya menurut aku di mobil ini udah cukup lengkap banget, nggak kalah lah sama pesaing-pesaingnya ini. Contohnya di head unitnya kita bisa ngelihat kamera 360 di sini. Ya walaupun gambarnya ini memang kurang maksimal lah ya, tapi udah bisa Apple CarPlay wireless, Android Auto pun juga wireless. Terus di sini kita bisa ngatur ADAS-nya juga dan ADAS-nya udah cukup lengkap loh. Tuh ada driver assist, blind spot detection, lane change assist, reverse traffic alert. Kalian bisa ngatur ADAS-ADAS-nya lewat sini. Dan kalau misalkan kalian mau ngatur adaptive cruise controlnya itu dari sini guys. Jadi gampang lah. Walaupun memang ACC-nya dia ini apa ya, bisa dibilang jarang lah karena kan ada di sini ya. Biasanya kan kalian tinggal ngatur di setir, tapi ini ada di bagian di bawah sen. Nah, seperti SUV listrik pada umumnya ya, kayak visibilitasnya ini, wah ini enak banget sih. Kayak kita ngelihat ke depan, ke belakang, samping kanan kiri, semuanya nggak ada masalah, nggak ada problem, kendalanya aman. Terus kalau untuk tenaganya ya kan SUV listrik pastinya karena dia listrik torsinya pasti instan, jadi tenaganya tuh selalu ada gitu loh guys. Untuk mode berkendaranya dia ada 3 ya. Ya normal lah, sama kayak mobil-mobil listrik pada umumnya. Ada Eco, normal, dan Sport. Bedanya tuh sebenarnya
mereka semua ada tenaganya, cuman semakin naik, semakin ke normal, semakin ke sport, itu semakin naik, semakin responsif lagi tenaganya yang dikeluarkan. Regenerative braking, dia juga ada 3 pengaturannya nih. Jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri. Kalau regenerative braking kan lebih ke personal, kita sukanya tuh remnya kayak gimana gitu kan. Nah, sekarang aku akan bahas yang berbeda dari SUV listrik lainnya. Jadi di mobil ini itu belum teleskopik ya, dia cuma bisa tilt, tapi ya untuk pengaturan kursi driver ini udah elektrik, jadi kita gampang untuk menyesuaikan walaupun yang front passengernya belum elektrik. Lalu kemarin kan kita udah nyoba mobil ini di jalan tol, jadi untuk suspensinya dia kerasa empuk saat kita di kecepatan tinggi gitu guys. Nah, dengan empuknya suspensi ini buat mobilnya jadi handlingnya itu agak kerasa ngambang malah ketika di kecepatan tinggi di tol. Tapi kalau di jalan biasa di dalam kota itu sih nyaman ya, karena kalau di kecepatan tinggi, karena mobilnya ngambang tadi, jadinya ketika di kecepatan tinggi itu kita nggak ngerasain ada feedback dari bannya. Tapi kalau di jalan biasa gitu kita lebih kerasa gitu ada feedback dari bannya. Jadi otomatis kita akan lebih pede ketika bawa mobil ini. Tapi ada yang aku kurang suka nih dari pengaturan-pengaturannya. Jadi kan udah full semua lewat head unit nih, dan ketika kita lagi nyambungin Apple CarPlay mau ngatur AC, sebenarnya ada tombol fisiknya di bagian bawah head unitnya ini. Tapi kita tuh nggak bisa ngelihat seberapa pengaturan AC-nya gitu. Nah, caranya adalah kita keluar dulu dari Apple CarPlay, cari pengaturan AC, dan ketika udah dapet nih pengaturannya, terus tunggu dulu ada loadingnya, baru bisa ke pengaturan AC-nya. Dan untuk pengaturan ADAS-nya masih sama juga lewat head unitnya. Dan yang ada tombol fisiknya itu hanya adaptive cruise control-nya saja. Overall yang lainnya masih di head unit. Nah, ada catatan juga nih untuk adaptive cruise control-nya. Jadi tadi videographer kita baru pertama kali nyobain mobil ini, dia kebingungan nyari ACC-nya itu letaknya ada di mana. Karena biasanya kan ada di bagian setir. Tapi di mobil ini ACC-nya itu ada di belakang setirnya. Nah, saat udah ketemu dia juga masih bingung untuk cara ngoperasiinnya gimana, karena ya ketutupan tadi. Jadi ADAS-nya ini kan dia pakai alarm ya. Cuman menurut aku ya, alarmnya ini agak mengganggu. Kenapa mengganggu menurut aku? Karena suaranya tuh sangat kenceng gitu guys. Karena biasanya ADAS kan bunyinya kayak pelan lah ya, sopan gitu bunyinya. Tapi di mobil ini tuh kenceng banget. Memang buat kita agak kaget gitu ya. Tapi sebenarnya itu bagus. Jadi kita langsung nyadar cepat dan langsung fokus lagi ke mobil gitu. Oh ya, jadi kan kita udah keliling-keliling pakai mobil ini ya. Jadi kita udah nyobain ke Bogor juga, terus di dalam kota juga. Kita dapat konsumsi listriknya 16,5 kWh per 100 km, which is itu sosok lah ya untuk SUV listrik, dapatnya segitu. Nah, gimana guys? Jadi kan barusan aku udah ngasih tahu kalian rasa berkendaranya dari MG ZS EV ini gimana, dan overall nyaman banget buat dikendarai sehari-hari. Dan juga tentunya dengan fitur-fiturnya yang ada di mobil ini itu nggak kalah banget sama rival-rivalnya yang ada sekarang. Karena kan SUV listrik sekarang ini banyak banget. Tapi ada catatan khusus sih dari aku untuk mobil ini, terutama di bagian bagasinya yang belum ada power back door. Ya lumayan sih ya kalau misalkan kita lagi bawa barang yang berat. Terus di bagian interiornya kan panoramiknya ini gede banget ya, dari depan sampai belakang. Makanya kalau jadi blindnya itu agak tipis memang, sehingga kalau kita bawa mobil ini di siang hari emang kerasa agak panas di dalam mobil ini, sampai AC-nya jadi nggak berasa gitu loh guys. Tapi untuk harganya perlu diingat lagi, dia harganya 413 juta rupiah nih.
Walaupun orang-orang Indonesia itu sekarang tuh kayak gengsinya gede banget, pengennya kayak mobil baru, ada SUV listrik baru, EV yang baru keluar gitu, pengennya beli yang baru-baru aja. Tapi kayaknya kalian pantes sih ngelirik MG ZS EV ini, perlulah dikonsider kalau kalian pengen cari mobil SUV listrik yang fitur-fiturnya ada, lengkap, terus rasa berkendaranya pun juga nggak kalah enak. Dan ada kabar baiknya lagi guys, jadi di luar negeri itu udah keluar MG ZS EV yang baru dan kita tinggal tunggu aja kapan meluncur di Indonesia. Jadi terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik lonceng biar kalian nggak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bye-bye!